Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan mengenai uji biuret dan uji hidrolisis protein. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama ada Ira Sukmawati Abidin, Linda, Muhammad Bimo Pamungkas, Nadila Nurandani, Rahmi Aulia, Rahmi Khairunisa, dan Rifko Azkia. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai dengan materi pertama yang akan dibawakan oleh Rahmi Aulia. Rahim, saya Rahmi Aulia. Di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari uji biuret. Seperti yang telah diketahui bahwasanya uji biuret ini adalah uji protein. Sebelum ke uji biuret, kita harus tahu dulu apa sih itu protein. Protein adalah makromolekul yang memegang peranan penting pada hampir semua proses biologi, di mana protein ini berfungsi untuk membantu perkembangan sel dan juga menjaga pertahanan tubuh. Protein tersusun atas polimer asam amino, di mana asam amino ini merupakan senyawa yang terdiri dari gugus amino atau NH2 dan juga gugus karboksil atau COH dan juga rantai samping atau R. Rantai samping ini yang membedakan antara asam amino satu dengan asam amino yang lainnya. Adanya protein dalam suatu sampel dapat diketahui secara kualitatif dengan menggunakan uji biuret. Uji biuret adalah uji yang menggunakan reagen biuret yang mengandung NaOH dan CuSO4 encer. Reagen biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Adanya protein sampel ditunjukkan perubahan sampel menjadi warna ungu. Pembentukan warna disebabkan karena adanya kompleks ion Cu+ dengan ikatan peptida protein. Tujuan dari uji biuret adalah untuk mengetahui adanya senyawa dengan ikatan peptida atau protein. Terima kasih. Saya Rahmi Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari uji biuret. Uji ini menggunakan reagen biuret yang mengandung NaOH dan CuSO4 encer. Reagen biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Adanya protein pada sampel ditunjukkan dengan perubahan warna sampel menjadi warna ungu. Pembentukan warna disebabkan karena kupri sulfat dalam suasana basah bereaksi dengan senyawa yang mengandung dua ikatan peptida atau lebih, memberikan senyawa kompleks berwarna ungu. Reaksi menunjukkan hasil positif terhadap senyawa yang mengandung dua gugus karbonil yang dihubungkan melalui satu atom N atau C. Kita akan mulai membahas mengenai alat bahan dan cara kerja dari uji biuret. Alat dan bahan yang diperlukannya adalah larutan protein berupa albumin, kemudian kasein, gelatin, dan pepton. Ada juga HCl 1 molar yang bersifat asam tentunya, asam kuat. Kemudian basa kuatnya di sana ada NaOH atau natrium hidroksida. Kemudian ada HNO3 pekat atau asam pekat, dan kita juga membutuhkan air. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita bisa menentukan pH dulu dari HCl 1 molar, itu berapa pH-nya. Kemudian menentukan juga pH dari natrium hidroksida atau NaOH menggunakan kertas pH universal. Setelah itu, kita harus memasukkan masing-masing 5 ml larutan protein ke dalam tabung reaksi yang berbeda-beda. Dan setiap jenis protein itu kan ada 5 tabung, yaitu untuk perlakuan asam, untuk perlakuan basa, untuk perlakuan air biasa, untuk perlakuan air mendidih, dan perlakuan asam pekat. Kemudian ke tabung-tabung tersebut masing-masing dimasukkan 0,5 mili asam klorida atau HCl, 0,5 mili NaOH atau natrium hidroksida, dan 0,5 mili air. Langkah selanjutnya kita akan memanaskan air mendidih, kemudian selama 10 menit dipanaskan ya pada air mendidih selama 10 menit, didinginkan pada suhu kamar. Selanjutnya ke dalam 2 mili larutan protein lalu dicampurkan kedua cairan itu dengan hati-hati dan catat hasilnya. Nah, pada tabel hasil pengamatan uji biuret ini ada
bahan atau sampel, kemudian hasil, kemudian keterangan. Nah, pada bahan atau sampel ini ada larutan pepton, larutan albumin, larutan kasein, larutan gelatin. Nah, pada larutan albumin ini positif, larutan berwarna ungu. Pada larutan pepton ini positif, larutan berwarna ungu. Kemudian ada larutan kasein. Larutan kasein ini negatif, larutan tidak berwarna ungu. Kemudian ada larutan gelatin positif, berwarna ungu. Nah, dari tabel hasil pengamat ini, larutan yang terbukti positif berwarna ungu yaitu albumin, larutan pepton, larutan gelatin. Nah, sedangkan untuk larutan yang tidak berwarna ungu atau negatif yaitu hanya larutan kasein. Nama saya Nadila Nurandani. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan dari uji Biuret. Uji Biuret digunakan untuk mendeteksi kehadiran ikatan peptida. Jika warna larutan berubah dari biru ke ungu, berarti adanya protein. Sedangkan apabila dari biru berubah menjadi merah muda, berarti adanya peptida. Ketika direaksikan dengan CuSO4, nitrogen dalam ikatan peptida dari peptida dan protein akan bereaksi dengan Cu2+, membentuk warna kompleks ungu dinamakan biuret. Warna ungu pada larutan sampel dipengaruhi oleh banyaknya asam amino yang terikat pada ikatan peptida. Hal ini sesuai dengan literatur menurut Lehninger 1993, protein yang mempunyai ikatan peptida sebanyak 2 buah atau lebih akan berwarna ungu. Warna ungu terjadi karena kompleks ikatan peptida dengan tembaga. Semakin banyak ikatan peptida, maka semakin pekat warna ungu yang terbentuk. Indikasi warna ungu menunjukkan ikatan peptidanya panjang, sedangkan jika warna larutan merah muda menunjukkan ikatan peptidanya pendek. Fungsi dari penambahan larutan CuSO4 yang bersifat basa bereaksi dengan polipeptida. Nah, polipeptida itu sendiri merupakan penyusun protein. Yang menandakan adanya protein yaitu terdapatnya ikatan peptida yang lebih banyak. Hal itu terbukti saat penambahan larutan CuS4 ke dalam larutan kemudian dikocok, larutan tetap berwarna ungu. Hal ini menandakan bahwa ikatan peptidanya kuat. Sedangkan apabila larutan yang ikatan peptidanya lemah, saat penambahan larutan CuSO4 ke dalam larutan protein, warna ungu akan memudar saat dikocok. Fungsi dari penambahan larutan NaOH4 yaitu sebagai katalis yang berfungsi untuk menghancurkan atau memecahkan protein. Kemudian pada uji Biuret ini tidak dilakukan pemanasan. Hal itu dikarenakan reaksi pada uji Biuret ini mengandung CuSO4 yang apabila dilakukan pemanasan akan membentuk kristal dan akan menyebabkan ikatan peptida pada sampel rusak dan tidak akan bisa dideteksi lagi. Kesimpulan dari uji Biuret, uji ini menggunakan reagen Biuret yang mengandung NaOH dan CuSO4 encer. Reagen Biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Adanya protein sampel ditunjukkan perubahan sampel menjadi warna ungu. Pembentukan warna disebabkan karena adanya kompleks ion Cu+ dengan ikatan peptida protein. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Sukmawati Abidin, NIM 119700245 dari kelompok 2 Biokimia, Praktikum Biokimia kelas Biologi 3B. Hari ini kita akan melakukan presentasi mengenai uji hidrolisis protein. Tapi sebelumnya kita akan cari tahu dulu apa sih pengertian dari uji hidrolisis protein. Jadi uji hidrolisis protein itu seperti yang teman-teman tahu terdiri dari kata lisis ya, ada hidro dan lisis. Lisis itu artinya kan pemecahan. Lalu apa yang dipecah? Yang dipecah itu adalah ikatan polipeptida. Jadi ini adalah salah satu uji yang memecah ikatan polipeptida dalam protein menggunakan asam, basa, atau enzim, dan dikerjakan dalam kondisi asam atau basa kuat. Sehingga
dari uji ini kita bisa memecah ikatan peptida, ikatan banyak peptida menggunakan enzim melalui proses biokimia. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui reaksi dan produk yang berupa satu molekul dengan gugus karboksil dan molekul lainnya yang memiliki gugus amina. Selanjutnya, kita akan dengarkan pemaparan dari rekan saya. Prinsip kerja hidrolisis protein berdasarkan pada perubahan pH protein menjadi tidak stabil, sehingga mudah diendapkan dengan pemanasan. Koagulasi atau pengendapan dan denaturasi protein dapat terjadi melalui pengaruh kemis dengan cuka dan fisis termis dengan pemanasan. Selama denaturasi, ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik dipecah, sehingga terjadi peningkatan entropi atau peningkatan kerusakan molekul. Pada penambahan pH ekstrim, gaya tolak elektrostatik dalam molekul protein yang disebabkan muatan tinggi mengakibatkan struktur protein membengkak dan terbuka. Pada praktikum uji hidrolisis protein ini menggunakan alat dan bahan. Yang pertama alat. Nah, alat yang digunakan yaitu berupa gelas 6 buah, kemudian sendok 1 buah, panci 1 buah, kompor atau penangan 1 buah, stopwatch 1 buah, kamera 1 buah, alat tulis seperlunya. Nah, kemudian bahan yang digunakan yaitu berupa putih telur 4 SDM atau sendok makan, kemudian ada udang 2 SDM, kemudian ada keju 2 SDM, air secukupnya, asam cuka secukupnya, kemudian ada susu 2 SDM, mentega 2 SDM, kemudian ada tahu, tempe, sosis, yogurt seperlunya. Nah, seperlunya di sini yaitu dalam artian kalian bisa sesuaikan seberapa banyaknya itu. Ini saya akan menjelaskan cara kerjanya. Yang pertama itu siapkan panci, kemudian beri air secukupnya. Airnya ini kalian bisa sesuaikan dengan wadahnya. Kemudian airnya ini kita panaskan dulu atau kita panaskan dulu di penangas atau kompor. Kemudian setelah panas kita dinginkan dulu beberapa menit. Nah, tujuannya didinginkan ini agar si protein dalam sampel ini tidak rusak. Kemudian setelah didinginkan, masukkan semua sampel ke dalam gelas yang udah disiapkan. Nah, sampelnya ini dimasukkan ke dalam gelas yang berbeda-beda. Setelah itu, panci yang berisi air panas yang udah didinginkan itu kita masukkan sampel. Setelah sampelnya ini dimasukkan ke dalam panci yang berupa air panas tersebut selama beberapa menit. Nah, di sini kita menggunakannya selama 2 menit kurang lebih. Setelah 2 menit kita amati perubahannya. Setelah diamati, kemudian kita beri asam cuka. Asam cukanya ini kalian bisa sesuaikan. Di sini kami kurang lebih 7 atau 6 tetes. Untuk hasil dari hidrolisis protein, sampel uji yang pertama yaitu putih telur, hasilnya sampel mengendap. Kedua, sampel uji keju, hasilnya sampel keju menggumpal. Ketiga, sampel uji udang, hasilnya sampel tidak mengalami perubahan. Keempat, tahu, hasilnya sampel keruh dan ada endapan. Kelima, tempe, hasilnya sampel keruh dan ada endapan. Keenam, sosis, sampel keruh dan ada sedikit endapan. Ketujuh, susu, sampel mengendap di bawah. 8, kuning telur,
sampel kuning telur menggumpal. Ke-9 wafer, sampel terdapat gumpalan. Ke-10 yogurt, sampel tidak mengalami perubahan. Pembahasan uji hidrolisis protein dengan pemanasan. Jadi, di uji hidrolisis protein ini memakai 10 sampel yang berbeda di kelompok kami. Untuk uji hidrolisis ini ada hal unik, yakni penggumpalan sampel yang disebut dengan koagulasi. Apabila suatu larutan protein dipanaskan, maka akan terjadi penggumpalan atau kekeruhan ya. Pada percobaan kali ini, putih telur menggumpal ketika dipanaskan. Lalu sampel kedua yaitu keju yang mengalami penggumpalan karena dipanaskan. Ini menunjukkan adanya protein dalam sampel keju dan juga di putih telur. Lalu ini juga menunjukkan adanya ion H+ dari CH3COOH terikat pada gugus negatif pada protein. Ketika ion H+ dari asam asetat masuk ke dalam larutan akan mempengaruhi keseimbangan dan juga pengkutuban muatan dari molekul protein. Yang ketiga itu udang. Sampel udang ini tidak mengalami perubahan. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya molekul protein. Tetapi memang di literatur udang memiliki kandungan protein yang yakni per 3 ons ini adalah memiliki 19 gram protein. Yang keempat, sampel keempat itu adalah tahu. Sampel tahu ini mengalami pengendapan setelah terjadi pemanasan. Ini menunjukkan bahwa pada sampel tersebut mengandung protein. Tahu memiliki jumlah protein yang lebih rendah dibandingkan dengan tempe, yakni 10,9 gram. Tempe ini lalu yang kelima itu tempe. Tempe juga mengalami pengendapan setelah terjadi pemanasan. Ini menunjukkan bahwa pada sampel tersebut mengandung protein. Tempe memiliki jumlah protein sebesar 14 gram, lebih besar dibandingkan tahu. Pada sampel uji berikutnya, yaitu pada sampel sosis, susu, wafer, dan kuning telur, semuanya mengalami perubahan fisik, baik berupa penggumpalan maupun pengendapan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemanasan dapat membuat kandungan protein dalam sampel mengalami denaturasi. Dengan naiknya suhu, akan membuat perubahan entalpi sistem naik. Selain itu, bentuk protein yang terdenaturasi dan tidak teratur juga sebagai tanda bahwa entropi bertambah. Entropi sendiri merupakan derajat ketidakteraturan. Semakin tidak teratur, maka entropi akan bertambah. Pemanasan juga dapat mengakibatkan kemampuan protein untuk mengikat air menurun dan menyebabkan terjadinya koagulasi. Sampel yogurt tidak mengalami perubahan fisik sama sekali, meskipun dalam literatur diketahui bahwa yogurt memiliki kandungan protein. Hal ini dapat terjadi karena adanya kemungkinan variabel dalam proses percobaan yang membuat uji ini tidak sempurna. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu uji hidrolisis atau denaturasi protein dipengaruhi oleh perubahan suhu atau pemanasan dan juga dipengaruhi oleh pH. Hal ini ditandai dengan terbentuknya endapan, gumpalan, dan juga kekeruhan pada sampel saat melalui proses pemanasan ataupun saat ditetesi asam cuka. Sekian pemaparan materi dari uji bioret dan hidrolisis protein. Kurang lebihnya mohon maaf, kami, kelompok 2, pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.